Ares, Dewa Perang, akan membuat langkah nyata. Ketika kata-kata ini diucapkan dari Raja Naga Hitam, suku Naga Hitam segera memahami urgensi masalah ini. Sebagai Raja Naga Hitam yang bisa sedikit menekan kepala Dewa Perang Ares, dia tahu kekuatan Dewa Perang Ares lebih baik dari siapapun. Dia bisa bersaing dengan Ares, Dewa Perang, dan lebih mengandalkan kekuatan darah klan Naga Hitam. Bahkan sekarang, Ares, God of War, belum menggunakan kartu haulnya yang sekarang. Karena begitu mereka dilemparkan, Raja Naga Hitam dan Ares, Dewa Perang, akan jatuh ke dalam keadaan keabadian. Bahkan mereka sendiri tidak bisa mengendalikan kekuatan seperti itu dengan tepat. Jika terpengaruh oleh pertempuran, itu mungkin nasib kecil yang harus dijelaskan di sini. Di bawah desakan Raja Naga Hitam, perasaan halus muncul antara langit dan bumi. Itu adalah semacam semangat juang, semacam dominasi yang tak terbendung untuk bertarung sampai akhir. Ini juga merupakan kegigihan pertempuran tanpa akhir. Kecemerlangan Ares, Dewa Perang, semakin mempesona dan semakin menarik perhatian. Armor emas gelap tidak bisa menyembunyikan kekuatan iman dalam dirinya. Cahaya kemasan gelap bergegas ke langit. Dalam kesunyian, Ares, Dewa Perang, perlahan membuka matanya, dan mata biru jernih yang sejernih langit itu perlahan mengunci Matt yang dengan keras kepala menolak. Matt dengan kasar mendorong God Killer Spear menjauh darinya. Langit melarikan diri dengan cepat, mencoba melarikan diri dari kunci Ares, Dewa Perang. Tapi dia tetap tidak bisa melakukannya. Dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya, Matt sepertinya telah mencium peluang kematian. Ares, Dewa Perang, membuka tangannya, dan di langit di belakangnya, tombak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, bersinar seperti galaksi. Tekanan datang ke langit dan menekan Matt ke tanah. Ledakan. Ada suara teredam, kerikil, rumput dan pepohonan terciprat, dan debu naik di langit. Tuan Ares, saya akan menjelaskan. Aku akan menjelaskan semuanya. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dan selamatkan hidupku. Tuan Perang. Dalam menghadapi ketakutan akan kematian, Matt akhirnya mengerti mengapa dia hanya memiliki pilihan pembunuhan. Karena medan perang frontal, dia tidak bisa menjadi lawan Ares, Dewa Perang. Selama Ares, Dewa Perang, memperhatikannya, dia akan jatuh ke lingkungan yang kalah, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk berbalik. Adapun kehidupan, itu hanya sesuatu yang bisa diambil oleh Dewa Perang Ares kapan saja. Matt sudah panik sekarang. Awalnya di bawah tangan Guru Suci, dia juga merupakan anggota inti dari tingkat utusan. Selain Guru Suci, dia adalah eksistensi yang unggul. Sekarang karena kemarahan Ares, Dewa Perang, semua yang dimilikinya menghilang. Ketakutan akan kematian membuatnya kehilangan imannya. Tuan Perang, tolong. Aku bisa memberitahumu di mana mereka berada. Tuan Perang, tolong lihat alasan saya dulu berkontribusi di Istana Perang Suci. Di bawah permohonan belas kasihan ini, bukan pengampunan Ares, Dewa Perang, tetapi Dewa Perang Ares memperkuat keyakinannya dalam memenggal kepala Matt. Perlahan mengangkat tangannya, Matt, yang sudah terkunci, tidak punya tempat untuk melarikan diri. Di mata birunya yang biru, dia telah meramalkan semua kemungkinan situasi berikutnya. Dengan trik ini, Matt tidak memiliki peluang untuk selamat. Jika kamu tidak memohon belas kasihan padaku, dan kamu masih memiliki sedikit tulang belakang untuk melawan kuil suci, mungkin aku akan memberimu kesempatan. Tapi sekarang, kamu benar-benar menginjak kehormatanku melawan Istana Suci. Sia-sia, kamu masih yang pertama dari 12 pengendara di kuilku. Tidak membunuhmu hari ini tidak cukup untuk melampiaskan kebencianmu. Setelah itu, Dewa Perang Ares tiba-tiba mengangkat tangannya dan didorong oleh tombak yang memenuhi langit seperti bintang jatuh. Mereka tidak cepat, tetapi mereka mengunci Matt. Dengan gerakan ini, dia tidak punya pilihan selain melawan. Tapi kekuatan Matt ditempatkan di Battle Secret Hall, meskipun cukup untuk dilihat, itu tidak signifikan ketika ditempatkan di depan Ares God of War. Di bawah kekuatan penuh gerakan, saya merasa bahwa tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Matt menutup matanya dengan putus asa. Di bawah gerakan sebelumnya, kekuatan iman dari Holy Lord semuanya telah habis. Ini adalah kekuatan iman yang telah diberikan oleh Guru Suci sejak awal, dan dapat digunakan sekali, pada saat yang paling kritis, untuk menghindari jurus pamungkas Dewa Perang Ares. Matt tidak mengharapkannya, begitu pula Holy Lord. Ares, Dewa Perang, sebenarnya yang memimpin. Dalam kasus konfrontasi langsung, Matt bahkan memiliki kekuatan iman yang tak terbatas untuk memberkati. Tidak bisa lepas dari akhir kematian. Tombak langit jatuh seperti Seiya, dan bumi bergetar hebat. Raungan itu menyakitkan telinga orang. Bahkan Qin Yichen, yang berada jauh di kuil Master Cahaya, merasakan fluktuasi seperti itu. Kekuatan Ares, Dewa Perang, tidak bisa diremehkan.
Aku tidak memenuhi syarat untuk melakukannya dengannya sekarang. Namun, karena kuil cahaya lotku tidak memiliki kekuatan tingkat atas sekarang, Matt ini adalah pilihan yang baik. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tiba-tiba mengulurkan tangannya ke depan. Di depannya, dua warna yin dan yang berkumpul di pintu gosip, dan halo berkabut berkumpul. Dengan munculnya gerbang Bagua, getaran di kuil Dewa Cahaya menjadi lebih hebat. Di dalam gunung, Los terus berjatuhan. Orang-orang percaya di kuil Lord of Light semua berangkat, tampak bingung ke arah getaran. Fluktuasi semakin jauh. Qin Yichen berpikir sedikit. Lengannya tiba-tiba berubah menjadi hantu, antara kenyataan dan ilusi. Perlahan memasukkan tangannya ke pintu gosip, dan tiba-tiba menariknya kembali dengan keras. Keluar. Ledakan. Gerbang gosip runtuh seketika. Wajah Matt penuh. Tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan kekuatan dewa kepercayaan tetap ada di lengannya, terus-menerus mengikis tubuhnya. Otak berdengung, dan bahkan sengatan tubuh tertutup. Sesaat sebelum dia koma, dia melihat seorang pria, jubahnya gemerisik oleh embusan angin. Di depannya, ada pintu aneh, dan percikan lumpur dan kerikil pecah pada saat dia akan menyentuh tubuh orang itu. Saat pintu ilusi rusak, lingkungan tiba-tiba kembali sunyi. Dia melihat bahwa pria itu tidak bisa mengendalikan tubuhnya, maju selangkah, dan kemudian berdiri tegak. Cahaya terpancar dari atas kuil, dan halo berkabut menerangi tubuhnya seperti mimpi. Jika benar-benar ada penyelamat di dunia ini, maka dia mungkin seperti apa orang di depannya. Matt pingsan dengan sisa-sisa pikiran terakhir. Qin Yichen kembali menatap Matt, lalu melihat tangannya yang sudah gemetaran. Jubah Tao yang telah jatuh ke keadaan kosong, telah lama hancur. Lengan Qin Yichen juga tidak luput. Tombak tajam Dewa Perang Ares meninggalkan luka panjang dan rapi di lengannya, dan darah mengalir ke lengannya ke telapak tangannya dan menetes ke tanah. Dengan kecemerlangan yang jatuh, Qin Yichen memulihkan sedikit kejernihan dalam pikirannya. Dengan pikiran, pesona yang ditinggalkan Sai Lao melayang di udara setelah pencerahannya. Tidak lama kemudian, tubuh Qin Yichen pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah menyelesaikan perawatan luka, Qin Yichen mengatur jubah Tao-nya, dan kemudian menatap Matt, yang terluka parah dan pingsan di tanah. Pesan Zhao Wuling untuk segera pergi ke aula.